Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Nida'atul Rahman li Ahlil Iman, tafsir Ya Ayyuhalladzina Amanu. Sekarang kita sampai pada surah Al-Baqarah ayat 267. Terakhir 26 Al-Baqarah kemarin tentang apa namanya? Sedekah ya. Tentang sedekah ya. Nah, 267 ini juga sebenarnya tentang infak. Infak dan sedekah mirip ya? Mirip atau sama, Pak? Ya, bisa infak bisa difahami sedekah, sedekah juga bisa difahami dengan infak. Artinya sama. Makanya 267 ini tentang ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Tapi ini infak dalam arti spesifik khusus karena terkait dengan hasil bumi. Kalau kemarin kan sedekah dalam arti secara umum. Kalau yang ini infak dalam arti sedekah dari hasil bumi atau yang disebut dengan zakat apa namanya? Perkebunan atau zakat pertanian atau zakat penghasilan. Ya. Dibahas enggak ya? Tapi kita bahas dulu saja lah ya, karena ada beberapa hikmah nanti yang kita akan ambil juga tentang itu ya, karena mengingat di sini kan kayaknya wajah-wajahnya bukan wajah-wajah petani, Pak. Kecuali kalau saya taklim ceramahnya di Pringsewu gitu kan ya. Kalau di Pringsewu kan banyak memang petani, tapi kalau di Bandar Lampung ini mau bertani di mana? Ya kan? Sudah tidak ada lagi sawah. Nyari sawah itu ke tempat saya sana, Pak. Karena saya itu tinggalnya mewah, mepet sawah. Ya, kalau musim hujan begini masih kedengaran suara kodok. Ya, kalau di sini kan ini kota semua. Tapi tidak apa-apa, kita akan kaji, kita akan bahas karena ini terkait tentang rukun Islam kita. Ya. Anfiqu minat thayyib al-halal wa iyyakum wal khabith al-haram. Masya Allah ya. Jadi ini ayat perintah tentang infak dengan harta yang thayyib dan halal. Thayyiban halalan. Dengan jauhi larangan dalam Al-Quran, jauhi dari harta yang haram dan buruk ya. Kita akan masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah. Maksudnya di sini adalah keluarkanlah zakat atau bersedekahlah. Karena zakat juga bisa disebut dengan sedekah. Di sedekah itu, penyebutan kata sedekah itu Bapak Ibu lebih umum dari semuanya. Ya, zakat juga disebut sedekah, infak juga disebut dengan sedekah. Contoh Allah berfirman dalam surah di At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha sampai akhir. Di situ Allah sebutkan bahwasannya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan amil serta yang lainnya. Maka kata sedekah di dalam ayat ini maksudnya apa? Zakat. Karena harta sedekah yang dibagikan ke dalam 8 asnaf itu hanyalah terkait tentang zakat. Jadi kadang sedekah itu bisa disebut untuk zakat, bisa digunakan untuk kata infak. Nah, yang di sini maksudnya infak dan maksudnya zakat. Maksudnya infak dan maksudnya apa? Zakat. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu. Berarti itu disebut dengan zakat perniagaan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan dari sebagian apa-apa yang kami keluarkan dari bumi tempat kalian bercocok tanam. Berarti itu disebut dengan zakat pertanian. Jadi ada zakat perniagaan, dagang, usaha, dan ada zakat pertanian. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun, dan janganlah kamu memilih-milih yang buruk, yang khabis, ya, dari apa yang kamu sedekahkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fi, dengan ukuran seandainya barang yang kau sedekahkan itu diberikan kepadamu, tidaklah kau mengambil kecuali harus memercingkan mata begini. Paham, Pak? Jadi artinya gini, ukurannya itu. Kalau kita itu mau memberi orang, maka ukurlah orang yang diberi itu seperti halnya kita sendiri. Jadi kalau kita mau memberi orang sesuatu, maka jadikan saya orang yang memberi seperti seolah-olah orang yang diberi. Kalau saya ini senang dengan pemberian ini, berarti berikanlah itu kepada orang. Tapi kalau saya sendiri termasuk orang, kalau dikasih malah mata saya itu apa begini nih? Ini apa namanya? Hah? Bukan ngelirik, bukan gini Pak. Micing, apa namanya? Bahasa Indonesianya saya nggak ngerti, apa tuh? Bukan ngenyek, apa namanya? Kalau kita diberi, kalau ngenyek kan, wah gitu enggak. Jadi ini kalau Bapak diberi itu batin dalam hati. Wong koyong ini kok dikek aku, gitu loh bahasanya tuh. Matanya tuh gini nih, matanya. Bukan masalah di hati, matanya. Apa tuh bahasa apa sih di sini tuh apa ya? Micing bahasanya. Bahasa Indonesia itu micing. Jadi jangan sampai kamu memberikan suatu sedekah kepada seseorang yang jika sedekah itu diberikan ke kamu, kamu sendiri itu nerimanya tuh dengan mata yang micing begitu loh, bukan mata yang semeringah. Wah, terima kasih banyak Pak. Itu kan berarti pemberiannya kan luar biasa bagus. Misalkan bapak-bapak ibu di sini tiba-tiba dikasih sedekah
motornya juga motor baru gitu ya, Vario misalkan 160 atau 180 atau 200 sebuah apalah pokoknya, yang kalau ketemu itu wah makasih Pak gitu. Tapi terus ada yang ngasih motor tahun 70 misalkan atau tahun 80, yang kalau dikasihkan ke orang saja itu, nah maka jangan kau kasihkan ke orang. Yang kalau kamu diberi saja kamu akan memicingkan mata. Itu ukurannya. Jadi ukurannya kata Al-Quran, kalau kamu mau memberi, kalau kamu mau bersedekah, sedekahlah dengan yang terbaik, sedekahlah dengan yang kamu sukai, yang jika barang itu diberikan kepadamu, kamu pun menerimanya dengan senang hati. Jangan sampai kamu bersedekah dengan sesuatu yang jika barang itu diberikan kepadamu, kamu menerimanya dengan mata dipicingkan. Sejarah berkorban atau sejarah bersedekah itu kan pertama kali tercatat dalam riwayat Qabil dan Habil, Bapak Ibu. Ketika Qabil, meskipun nama Qabil dan nama Habil itu berdasarkan Israiliyat, artinya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah menyebut nama anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil, itu tidak pernah. Dalam satu ayat Quran pun tidak ada, dalam satu hadis pun tidak ada. Tapi kita ini sudah sangat kenal dan familiar namanya anak Nabi Adam itu Qabil dan Habil. Ya sudah, berarti kita pakai nama itulah. Karena nama yang sudah familiar ya sudahlah kita pakai itu. Ya, itu namanya kisah Israiliyat. Sumbernya dari kitab dan agama yang lain sebenarnya, tapi selagi tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan agama Islam, ya enggak apa-apa. Kan apa salahnya kalau cuma menyebut nama, yang penting itu kan isi kisahnya. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan kisah tentang dua anak Adam alaihissalam yang kakaknya membunuh si adiknya di Quran surah Al-Maidah. Nah singkat cerita, Qabil itu kan hasad, iri dengki kepada nikmat yang Allah berikan atau nikmat yang didapatkan oleh adiknya Habil. Maka sebagai bentuk ujian supaya mau menerima nikmat-nikmat tadi, dua anak Nabi Adam ini Allah perintahkan untuk memberikan sedekah yang terbaik. Itu kan kisahnya kan. Habil si adik itu ketika bersedekah dari hasil bumi yang dia kelola, dia keluarkan dengan sedekah yang terbaik. Ada riwayat mengatakan itu binatang ternak, ada riwayat mengatakan itu tanaman buah-buahan yang jadi kebun, hasil kebun mereka. Tapi intinya sedekah yang dikeluarkan Habil itu adalah sedekah yang paling terbaik. Berbanding terbalik dengan Qabil malah ketika bersedekah dia cari hasil bumi yang paling jelek-jelek, apkir-apkiran. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu di dalam surah Al-Maidah. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ingatlah ketika Allah menceritakan kepadamu tentang dua anak Nabi Adam. Idh qarraba qurbanan, ketika mereka masing-masing memberikan pengorbanan, ya, bersedekah atau apapun untuk Tuhannya. Fatuqabbala min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Satu di antara mereka sedekahnya diterima oleh Allah dan yang satu ditolak oleh Allah. Kenapa? Satu tidak ikhlas, yang kedua dia sedekah pun mencari yang paling buruk, yang paling jelek. Ya. Jadi kalau sedekah itu jangan cari yang paling buruk, jangan cari yang paling jelek. Gimana mau diterima? Sudah 1000 pun yang kumel-kumel itu, Pak. Wes sedekahi 1000 yang apa? Yang kumel-kumel, yang ujung-ujungnya itu sudah pada
Gripisan, ya kan? Itu. Jadi mau masuk ke kota infak pun hidup segan mati tak mau itu duitnya. Loyo. Kalau duit yang bagus itu kan masuk kota infak tuh macrudul gitu loh Pak. Ya kan? Ini karena tadi yang paling buruk malah yang digunakan untuk sedekah. Jadi itu riwayat awal tentang bersedekah dan bentuk mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang tercatat dalam sejarah. Maka Al-Quran 267 ini Allah katakan min thayyibati ma kasabtum. Thayyibat, apa sih arti thayyibat? Thayyibat itu artinya dari yang baik. Tidak harus yang terbaik. Orang sedekah itu tidak harus yang terbaik kok. Makanya ketika berbicara tentang kurban itu seperti apakah yang terbaik itu? Bukan kurban yang paling mahal harganya, bukan. Pokok inti kurban itu sedang penting jangan kurus-kurus sekali. Selesai kan? Karena kalau kurban itu mesti ditetapkan harus yang paling mahal dan paling terbaik, belum tentu semua orang bisa melakukan. Tapi aturan syariatnya tidak boleh hewan kurban itu hazil. Hazil itu apa? Kurus kerempeng dijadikan kurbanan. Walah. Itu kan harganya paling murah biasanya Pak. Tapi nggak diterima nanti. Maka paling enggak tuh standar kurban tuh ya kayak saya inilah. Itu ya. Saya itu, standar kurban. Gitu ya. Jadi jamaah sekalian yang dilakukan apa? Kalau kambing, kalau sapi gitu, dia dagingnya itu agak lumayan itu. Tapi kebanyakan gaji. Kata Pak Darmawan kebanyakan gaji. Ya berarti kayak Pak Darmawan kalau begitu. Yang dagingnya berat abet kan itu. Tuh kalau sapi gerobak beliau. Kalau kita ini sapi penggemukan. Ya, tapi kita lanjut lagi ya. Jadi intinya itu min thayyibati ma kasabtum. Dari hasil terbaik yang kamu dapatkan. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam setiap harta yang mereka miliki itu ada hak orang-orang fakir dan miskin. Jadi dalam Islam itu jamaah sekalian, harta yang dimiliki atau harta yang didapatkan seseorang itu ada haknya. Hak harta itulah yang kemudian kita sebut dalam rukun Islam dengan yang namanya zakat. Jadi kalau kemarin itu kaitannya tentang infak secara umum, kalau yang ini kaitannya dengan zakat. Dengan zakat. Maka kalau infak secara umum kemarin kita tutup kajian tuh di bulan yang lalu. Bahwa tidak sempurna kebaikan kecuali dengan 3 hal. Satu, kebaikan itu mesti kita anggap kecil yang sudah kita lakukan. Jangan dianggap besar-besar karena banyak lagi orang yang bisa melakukan lebih baik daripada kita. Yang kedua, takjil. Kebaikan itu mesti ditakjil. Takjil artinya apa kemarin? Disegerakan. Karena sempurnanya kebaikan itu kalau disegerakan. Yang ketiga, kebaikan itu tidak sempurna kecuali dengan satruhu. Apa sater? Sater apa sater Pak? Sater nih sater. Ya selain batas apa sater itu? Ini sater nih di sater gitu. Tutup. Sater. Jadi kebaikan kita itu akan sempurna jika kebaikan yang kita lakukan itu ditutup serapat mungkin. Kalau bisa tidak ada yang tahu. Kalau bisa tidak ada yang tahu. Taib, itu kaitannya dengan kebaikan secara umum. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang memang harus diberitahukan. Kata Imam Al-Qurtubi bahkan itu disebutkan di dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Apa itu kebaikan yang harus disegerakan? Yang wajib, kebaikan yang harus ditampakkan, dibuka. Yang wajib-wajib dalam agama. Yang wajib-wajib dalam agama. Apa contoh yang wajib dalam agama? Salat. Salat Bapak Ibu jangan ditutup-tutup, malah orang curiga nanti nggak salat. Salatnya nggak pernah kelihatan di masjid. Sholat di rumah juga nggak pernah kelihatan, ngena primpen nyumput kalau mau sholat gitu ya. Nah yang wajib itu mesti ditampakkan karena itu syiar. Selain sholat apalagi yang harus ditampakkan? Puasa Ramadan.
Puasa Ramadan ditampakkan, buat agenda banyak-banyak, tidak masalah. Karena itu syiar. Terus selain itu zakat. Zakat. Maka poinnya tadi zakat berbeda dengan infak tadi. Kalau infak tutup-tutupi. Kalau zakat hendaknya dinampakkan dan diperlihatkan. Itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal nida al-mubarak yunadi Rabbul alamin jalla wa ala ibadihi wa awliyaihi alladhina amanu bihi haqqal iman fa'tamiru bi awamirihi wantahu amma nahahum anhu wa ja'alu arwahahum wa amwalahum lillah. Kata beliau Syekh Muhammad bin Abdul Ati Buhairi, fi hadzal nida al-mubarak, di ayat yang mubarak, di ayat seruan yang diberkati ini, yunadi Rabbul alamin, Allah menyeru orang-orang yang beriman. Rabb semesta alam, Allah Rabb semesta alam menyeru hambanya orang-orang yang beriman. Haqqal iman, yang betul-betul punya keimanan yang jelas, yang jujur. Apa itu? Hendaknya mereka i'tamiru bi awamirihi, jalankan perintah-perintah Allah. Wantahu amma nahahum, dan tinggalkan apa saja yang Allah larang. Wa ja'alu arwahahum wa amwalahum lillah, hendaknya mereka jadikan diri mereka dan harta mereka semuanya untuk Allah. Wa fi sabili mardatihi, digunakan semua untuk mendapatkan ridha Allah. Yuhawwinu kulla syai', atau maaf, yahunu kulla syai', karena yang penting ridho Allah. Selain ridho Allah itu hina, selain ridho Allah itu semuanya kecil, selain ridho Allah itu semuanya rendah. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya hanya untuk cari ridho Allah, bukan ridho-ridho yang lain. Makanya kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi itu membagi klasifikasi rizki itu kata beliau ada 4. Mulai rizki yang paling bawah sampai rizki yang paling tinggi. Rizki yang paling bawah disebut oleh beliau dengan adnar rizki, rizki paling rendah. Apa itu rizki yang paling rendah? Al-mal, harta, duit, emas, perak, ya, itu rizki yang paling rendah, rizki yang paling bawah. Jadi ternyata menurut orang beriman itu rizki yang paling rendah, rizki yang paling bawah itu ternyata uang. Kebalikan sama kita ya. Kita itu kalau dapat semua tapi belum dapat duit, kita bilang belum dapat rizki. Ya, semua kita dapat, tapi kalau belum dapat uang, kita bilang belum ada rizki. Berarti kita itu seringkali ngukur rizki yang paling tinggi itu ya duit, ya harta. Tapi kalau hamba Allah yang seperti beliau ini, seperti ini orang-orang pilihan itu malah menganggap harta itu sebagai rizki yang paling bawah. Ini kayaknya jamaah Miftahul Iman habis ngaji ini juga beda pandangannya. Habis ini kayaknya harta itu adalah rizki yang paling bawah. Terus yang atas duit, yang atas emas. Sami mawon kalau gitu, ada bedanya. Nah, ini yang paling bawah itu harta, al-mal. Terus di atasnya ada apa itu a'la rizki, rizki yang di atasnya lagi. Apa rizki yang lebih penting dari harta? Al-afiyah, kesehatan. Karena sehat itu lebih penting daripada duit, ya kan? Cobalah bapak tanya sama istri, Dik, pilih mana? Kamu hari ini dapat 1 juta tapi sakit-sakitan, atau kamu nggak megang duit, kur 20.000 tapi sehat, pilih mana? Coba, pasti istri kita pilih pilih sehat megang duit 1 juta. Kadang kan pilihan itu, tapi jangan salah Bapak Ibu. Memang sehat itu lebih berharga daripada harta. Mana orang coba lihat di rumah sakit kita. Ini kita dekat rumah sakit Urip ini sebelahan. Coba lihat orang tuh rela keluarkan harta hanya untuk supaya sehatnya bisa pulih lagi, bisa kembali lagi. Kan gitu kan? Berarti tidak ada sesuatu yang rela dikorbankan kecuali pasti
ya untuk mendapatkannya itu lebih berharga daripada yang dikorbankan tadi. Kan begitu kan? Pastilah. Ya. Terus ada lagi nggak yang lebih utama lagi ketimbang kesehatan? Ada di atasnya lagi. Rizki. Imanda al-auladul abrar, anak-anak soleh. Anak-anak soleh. Anak soleh itu mengalahkan harta dan mengalahkan kesehatan. Tidak apa-apa orang tua pontang-panting penyakitan, yang penting anaknya soleh dan soleha. Karena orang tuh kalau sudah dapatkan anaknya soleh dan soleha itu mengalahkan semuanya. Mengalahkan semuanya. Hiburan orang tua kalau tidak punya harta, hiburan orang tua kalau tidak sehat, ya anaknya yang soleh. Anaknya yang soleh. Orang tua sakit tuh kalau ketemu anak soleh, ya bahagia. Tapi orang tua sehat kalau ketemu anak salah malah penyakitan. Malah penyakitan. Ya, karena musibah. Banyak penyakit orang tua itu ternyata setelah dicari penyakitnya itu nggak ketemu, kecuali karena pusing, sakit, nengok perilaku anak-anaknya, Jadi dia ini sakit-sakitan tuh ternyata karena nengok perilaku anaknya yang nggak jelas tadi itu. Nah, jamaah sekalian, itu lebih tinggi ternyata ketimbang harta dan ketimbang kesehatan. Tapi ada yang paling ujung, dan ini tingkatan rizki yang paling utama. Afdhalu rizki. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apa itu? Mardhatu Rabbi Azza wa Jal, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah dapat ridhonya Allah, nikmat rizki yang 1, 2, 3 tadi, nggak punya pun nggak apa-apa. Yang penting dapat ridho Allah. Artinya orang itu Bapak Ibu, kalau sudah dapat ridho Allah, nggak punya anak pun nggak apa-apa. Wong tujuan dia punya anak itu supaya anak jadi pelanjut kebaikan-kebaikan orang tuanya, agar mendapatkan ridho dari Allah. Kan gitu kan kita punya anak ini. Punya anak, kenapa punya anak? Moga-moga anak saya ini bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan orang tuanya. Jadi investasi amal soleh orang tuanya. Oh, enggak punya anak, sudah apa-apa, yang penting dapat ridho Allah. Sakit-sakitan, enggak sehat, enggak apa-apa, yang penting dapat ridho Allah. Terus enggak punya duit, enggak apa-apa, yang penting dapat ridhonya Allah. Itu loh ukurannya. Wih, kayaknya pulang dari pengajian ini ke semuanya jadi orang hebat semua deh kayaknya dia. Iya, pulang-pulang terus, Pak, nggak ada lauk di rumah, nggak apa-apa Pak. Yang penting dapat ridho Allah. Ini kerasukan setan. Habis pengajian, yang penting dapat ridhonya Allah. Karena kalau sudah dapat ridho Allah, yahunu kullu syai' atau yahunu kullu syai'. Semua itu jadi rendah, semua itu jadi hina, semua itu jadi sepele. Karena tujuan manusia hidup seorang muslim mencari ridha Allah. Sama ketika zakat, ketika infak, ketika sedekah. Yang dicari apa sih dalam sedekah itu? Maka niat sedekah itu penting sekali. Niat zakat itu penting sekali. Apa yang dicari dalam zakat? Apa yang dicari dalam sedekah? Ridho Allah, bukan ridho manusia. Karena kalau cari ridho manusia, nantinya kecewa. Sudah infak, sudah sedekah, terus tahu sedekah infaknya disalahgunakan, ya kecewa dia. Padahal saya infak sedekah ini untuk kamu, kok kamu pakai untuk jalan-jalan ke Transmart? Ya enggak apa-apa Pak, kan Bapak sudah sedekah. Ya tapi kan bukan untuk ke Transmart. Loh, orang kalau sudah sedekah, ya sedekah sudah selesai. Kan gitu ya. Sedekah selesai. Jadi kita itu tidak dituntut harus memastikan harta yang kita sedekahkan itu betul-betul digunakan untuk kebaikan. Enggak dituntut, yang penting kita menyalurkan kepada orang yang kita anggap layak. Perkara dia nanti gunakan untuk apa itu terserah dia. Makanya nanti ada adabnya itu sebenarnya kemarin kita lewatkan ya keterangan dari Imam Al-Ghazali itu. Apa sih adabnya itu? Adabnya ketika berinfak bersedekah itu cari orang yang agamanya bagus. Jangan sembarangan.
Kalau ada 2 orang di warga kita ini, Gunung Sula, yang satu miskin ahli sholat, yang satu miskin nggak pernah kelihatan ke masjid, kasihkan ke yang ahli sholat tadi itu. Ya, kenapa kok mesti ke dia? Karena kita sudah tahu perilakunya seperti apa. Begitu para ulama memberikan petunjuk saran kepada kita, nasihat ketika ingin berinfak dan bersedekah, termasuk berzakat. Itu begitu aturannya sebenarnya. Dan termasuk yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Al-has 'alal infaq mimma tukhrijuhul ard. Ayat ini, pelajaran berikutnya adalah anjuran agar kita mengeluarkan harta dari hasil bumi yang sudah kita dapatkan. Ini kalau untuk para petani ya. Karena ini sebenarnya ada asbabun nuzul. Ini asbabun nuzulnya nih. Diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib. Jadi asbabun nuzul ayat ini, kata Al-Bara' bin Azib, nazalat fil ansar. Ini turunnya kepada sahabat kalangan Ansor di Madinah. Karena kan yang namanya petani itu banyak di Madinah. Kalau Mekah itu kan jarang ada petani. Karena di Mekah tidak ada lahan yang subur seperti di Madinah. Mekah itu kan gersang, kebun-kebun kurma, susah nyarinya. Kalaupun mau bertani bukan di Mekah, mereka akan keluar ke Taif dan sebagainya. 80 kiloan meter itu. Tapi beda dengan Madinah. Madinah itu dingin. Ini apalagi nih bulan-bulan Desember begini. Bulan Januari ya, mohon maaf ya, saya masih ingatnya Desember aja nih kita. Januari ini, Januari begini. Ini kan bulan dingin banget nih di Madinah. Siang hari saja kalau bulan begini tuh bisa 14-15 derajat dinginnya. Ya, bisa lebih dingin lagi bahkan. Makanya kalau orang-orang berangkat ke Madinah bulan-bulan begini itu pasti siapkan mantel. Siapkan mantel, kemudian juga siapkan apa itu namanya? Kaki dan bibirnya itu sering pecah-pecah karena musim dingin. Dingin, memang dingin betul Pak. Bayangkan AC kita saja itu paling dingin itu cuma 16 ya. Nah, itu kalau di Tanah Suci bulan-bulan begini itu bisa minus, di bawahnya lagi 16, mungkin 14, mungkin 15 dan sebagainya. Ya, itu dinginnya. Makanya subur, karena dingin itu jadi akhirnya subur. Itu kenapa ayat ini berkaitan dengan sahabat-sahabat di Madinah, karena mereka yang punya kebun banyak. Kalau di Mekah mereka rata-rata tidak berkebun. Akhrajat min hitanihal basar. Mereka keluarkan dari hasil kebunnya itu kurma. Idza laun ma lam yandhu, kurmanya belum mateng. Ya, fa'alaquhu ala habalin bainal ustuwanatain fi masjid Rasulillah fayaqulu fuqara'ul muhajirin minhu fayamidu rajulu minhum ila al-hashaf fayadkhuluhum ma'a qana'il basar yadhunnu anna dhalika jaiz fa anzalallahu fi man fa'ala dzal fala wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Taib. Jadi ini kisahnya gini. Pada waktu itu hasil panen kurma di Madinah itu kan harusnya mereka zakati. Karena kurma itu zakatnya setiap 5 wasak. Setiap 5 wasak maka zakatnya dikeluarkan. Kalau kita kurma itu seperti padi-padi kita. Padi itu kan 5 wasak juga. 5 wasak itu sekitar 700 kiloan. Jadi kalau 700 kiloan berarti zakatnya itu 10%-nya, 70 kilo. Jadi kalau ada petani dapat hasil pertaninya itu misalkan 1000 kilo, maka zakatnya adalah 100 kilo. Makanya zakat pertanian itu zakat yang paling butuh keimanan. Karena paling besar zakatnya. 1000 zakatnya berapa? 100. 1000 zakatnya 100. 10%-nya sendiri. 10%. Kalau pakai irigasi, biaya pengolahan dan sebagainya, itu baru kurang dari 10%. Tapi cuma berapa? 5%. 5%. Tapi kan rata-rata hasil kita di sawah-sawah ini kan semuanya tada hujan. Jarang yang pakai biaya irigasi yang sebagainya.
Irigasi itu maksudnya jangan bayangkan irigasi kayak sekarang ini ya. Kalau dulu kan pakai alat, pakai mesin yang biayanya besar. Kalau sekarang tuh kan cuma tinggal dikasih lubang di sawahnya, airan irigasi ngalir sendiri, itu sama aja seperti tada hujan. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk mengairi sawah itu yang banyak, makanya dipotong jadi 5%. Nah, kita balik lagi ke poin tadi. Jadi sahabat ini ngeluarkan zakatnya itu bukan dengan kurma yang bagus, bukan kurma yang sesuai hasil panen. Tapi dikeluarkan kurmanya kurma yang belum mateng. Hasilnya bagus, malah zakatnya dikasih kualitas yang buruk. Maka akhirnya turun ayat wala tayammamul khabisa minhu tunfiqun walastum biakhidih. Jangan kamu campurkan kebaikan hartamu dengan zakat yang kalau kamu diberi dengan barang itu matamu akan micing karena nggak mau menerimanya. Ini diperingatkan untuk semua orang yang mau berzakat. Setelah ayat ini maka para sahabat ketika berzakat betul-betul mereka pilihkan yang terbaik ya, yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai kita kemudian tidak bersyukur. Karena di antara cara bersyukur terhadap nikmat harta yang Allah berikan adalah menyadari bahwa apa yang kita miliki dan apa yang kita dapatkan di sana ada doa-doa orang-orang fakir miskin di sekitar kita. Itu poin pentingnya tuh. Jadi kalau kita hari ini dapat rezeki, itu di sana ada doa-doa fakir miskin duafa di sekitar kita. Ya, meskipun mereka ndak bilang ke kita. Karena bisa jadi mereka fakir miskin duafa itu berdoa, ya Allah mudahkanlah rezeki orang-orang kaya itu sehingga mereka berderma, berinfak, bersedekah untuk kami. Bisa saja. Sehingga kemudian ada orang mudah dapat rezeki dan sebagainya. Itu poin pertama. Sehingga kalau ada kebaikan yang sudah biasa dilakukan jangan di stop. Karena nanti kisahnya seperti kisah Ashabil Jannah ini. Di dalam Al-Quran itu ada kisah yang hendaknya jadi pelajaran. Surat surat Nun, juz 29. Itu surat Nun wal qalami wa ma yasturun sampai akhir. Itu menceritakan tentang satu keluarga. Keluarga ini keluarga orang soleh. Bapaknya soleh luar biasa. Punya kebiasaan sejak dulu sampai meninggal. Apa itu kebiasaannya? Hasil kebun gandumnya itu selalu dibagi 3. Jadi beliau ini punya tanaman gandum atau tanaman anggur atau tanaman apa pokoknya bermanfaat. Setiap hasil per tahunnya itu selalu dibagi 3. 1/3 untuk keluarga, 1/3 dikembalikan untuk modal, 1/3 dibagikan kepada fakir miskin setiap tahun. Hingga pemilik kebun ini seringkali mengalami kejadian-kejadian aneh yang bisa disebut karomah. Di saat kebun-kebun yang lain tidak tersirami hujan, hujan hanya turun ke kebun ini saja. Ya, hujan hanya turun kepada kebun ini saja. Sehingga hasil dari kebun ini yang biasanya setahun sekali dia bisa menghasilkan beberapa kali dalam setahun. Anak-anaknya makmur semuanya. Sebelum meninggal, si bapak berwasiat kepada 3 anaknya. Anaknya ada 3. Apa yang sudah bapak lakukan, lanjutkan anak-anakku. Berkahnya hidup kita itu adalah karena setiap hasil kebun dibagi jadi 3. Ini kan luar biasa Pak. Ya, kalau kita ya enggak mampu ini hasil kebun bagi 3 itu ya. Terus yang 1/3 malah dikasihkan fakir miskin. Misalkan kita punya orang tua petani atau kebun, hasil cengkehnya itu 100 juta. Yang 35 juta atau 30 juta untuk keluarga, 30 juta untuk modal lagi, pengolahan ngurus lagi, yang 30 bagikan fakir miskin. Itu mungkin kalau ada orang hari ini dianggapnya stres. Ya wong kentiri, kok wong kentir apa? Oh hasilnya kok dibagi jadi 3. Susah-susah kerja kok malah dikasihkan ke orang. Itu mungkin, makanya orang-orang seperti ini luar biasa. Sampai Allah berfirman begini.
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. Anak-anaknya setelah bapaknya meninggal ngumpul, si anak bertiga ini ngumpul. Terus kata anaknya yang paling tua gini ya, rasanya rugi kalau kita ini sudah capek-capek lelah-lelah ngurusi kebun, kok setelah hasil panen malah dibagi sepertiganya untuk fakir miskin. Enak betul mereka. Oh, mereka nggak pernah bantu kita, giliran panen kok malah minta jatah. Karena kebiasaan dari zaman bapaknya dulu, asal musim panen fakir miskin itu langsung geruduk datang ke kebunnya, ngambil semau mereka, nggak apa-apa. Bapaknya welcome saja. Ya, ini kayak di dunia dongeng, tapi itu nyata Allah sebutkan di surat Nun, wal qalami wama yasturun. Maka anaknya punya siasat. Kata si kakak yang paling tua, gini saja. Ini kan mereka taunya panennya kita beberapa hari lagi. Supaya mereka nggak ngambil bagian dari kebun kita panen curi setar duluan supaya nanti fakir miskin datang ke sana kecelik karena hasil kebunnya sudah habis. Ya nanti kita kasih tetap tapi nggak sampai sepertiga. Yang penting sudah kita panen. Sebenarnya adiknya yang di tengah itu sudah mengingatkan. Ya, qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Adiknya yang di tengah itu sudah mengingatkan. Kata para ulama ahli tafsir, begitulah keluarga. Biasanya yang paling bijak itu memang yang di tengah. Mohon maaf ya, biasanya yang paling bijak itu memang biasanya yang di tengah. Yang paling tua itu biasanya ingin dominasi. Tapi karena yang ngasih usulan itu adik, sementara yang ngetuk palu kakak, tetap kalah suaranya adik sama suara kakak. Akhirnya kata kakaknya, serak, pokoknya besok kita meruput pagi-pagi kita panen kebun itu. Benar ini ayatnya. Surat Nun 18, 19, 20 sampai 27. Akhirnya sudah, padahal tadi sudah diingatkan ya. Diingatkan sama yang di tengah, ya, yang di tengah diingatkan. Karena biasanya yang di tengah itu dia itu wasit. Maka disebut ausat, wasit. Ya, kalau wasit sudah ke pinggir itu namanya bukan wasit, tapi pemain. Ya, gitu. Karena yang namanya wasit itu mesti di tengah-tengah. Maka disebut wasit karena yang paling di tengah, enggak memihak mana-mana. Tapi enggak terima. Akhirnya mereka pun pergi pagi-pagi untuk panen hasil kebun bapaknya tadi. Wala yastasnun, tapi mereka enggak mengucapkan insya Allah. Mereka bilang besok pagi-pagi kita langsung duluan panen. Tanpa mengatakan apa? Nah, makanya insya Allah ini penting, Pak. Mau ngapa-ngapain itu katakan insya Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam itu yakin, saya mau datangi istri saya supaya istri saya hamil biar lahir nanti jadi pejuang-pejuang yang membela agama Allah. Tapi Nabi Sulaiman nggak mengucapkan insya Allah, lahir anak, mohon maaf, cacat. Seandainya kata Rasulullah, Nabi Sulaiman katakan insya Allah, pasti Allah akan berikan anak keturunan pejuang-pejuang agama Allah. Maka jangan lupa katakan insya Allah. Kalau mau melakukan apa-apa, insya Allah, insya Allah. Kebaikan tapi ya, bukan yang buruk. Yang buruk mah nggak perlu insya Allah. Nah, gitu. Woi, kapan kita gaple lagi? Insya Allah malam besok. Gaple pakai insya Allah. Nggak perlu kalau gaple pakai insya Allah. Ya, yang baik-baik pakai insya Allah itu yang baik-baik. Wala yastasnun, mereka ndak ucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin anighdu 'ala harsikum in kuntum sarimin. Jadi mereka pun pergi besoknya meruput pagi-pagi. Mereka ndak tahu apa yang sudah Allah lakukan
kepada kebun yang mereka sudah mimpi-mimpikan akan panen. Tiba-tiba kebun itu hilang, habis, tidak tersisa. Sampai mereka keliling-keliling, pangling dengan kebunnya sendiri. Pangling dengan kebunnya sendiri. Kayaknya di sini loh kebun kita, kok kosong? Habis kebakar. Habis apa? Kebakar. Coba bayangkan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebaikan yang sudah dibiasakan turun-temurun karena kerakusan. Ini kan berangkat rakus ini. Maka tidaklah orang yang membayar zakat kecuali itu muncul dari kedermawanan yang ada dalam hatinya. Maka namanya Pak Dermawan kan. Itu karena dermawan dia. Dan tidaklah ada orang yang enggan membayar zakat padahal zakat itu wajib. Kecuali karena bakhil pelit yang ada dalam dirinya. Wong yang wajib saja dia tidak bayar apalagi yang sunnah. Kan infak masjid ini sunnah. Ya kan? Wong zakat saja dia gak mau bayar apalagi gur infak masjid. Itu ukurannya. Makanya orang itu diukur dari zakat. Kalau zakat dia mudah untuk menunaikan yang wajib insyaallah. Atau maaf, orang itu diukur dari infaknya. Kalau yang infak yang sunnah saja dia mudah ringan untuk keluarkan, maka yang wajib pun dia akan tunaikan. Yang wajib itu apa? Nafkahi istri. Kalau nafkahi istri saja dia sudah pelit, jangan harap kota infak masjid lewat dia masukkan duit, enggak akan. Wong untuk istrinya saja dia sudah pelit, ya apalagi untuk infak yang sunnah. Kan infak istri itu sunnah atau wajib Pak? Wajib apa sunnah? Kok yang jauh cuma 4 orang ini? Ingin nafkahi istri itu wajib apa sunnah? Wajib. Kok ada suami pelit, gak nafkahi istrinya, yang wajib padahal itu, maka boro-boro dia akan infak kotak, infak masjid. Sulit, gak mungkin kayaknya. Wong yang wajib saja dia gak tunaikan, apalagi yang sunnah. Itu maksudnya ya. Jadi anaknya pun menyesal dan akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah. Jadi sekali itu diberi pelajaran. Dan ini tanda, kata para ulama, lihat orang tua itu kalau soleh terus anaknya tersesat, maka dengan kesolehan orang tua yang dulu Allah akan kembalikan anaknya nanti ke jalan yang benar. Itu ya Pak ya. Makanya kalau bapak-bapak hari ini soleh, terus tiba-tiba nanti anaknya kok agak nyimpang sedikit, bismillah insyaallah. Yang penting orang tuanya jadi soleh, maka insyaallah nanti anaknya itu akan dikembalikan ke jalan yang benar. Entah kapan. Ini contohnya cepat. Karena setiap waktu diberi dari harta yang halal, dibesarkan dengan harta yang halal, maka anak yang dibesarkan dan ditumbuhkan dengan harta yang halal, kalaupun dia nanti kepleset dalam perjalanan hidupnya, agak nyimpang sedikit, insya Allah dia akan mudah lagi kembali ke jalan yang benar, karena dari kecil memang sudah diberi nafkah yang halal. Beda halnya kalau yang diberikan yang haram, kalau sudah kepleset malah kedubrak, guling-guling kejauhan lagi jauhnya, ya gitu. Karena nafkahnya saja ndak halal. Ya, ini poin hikmah beberapa di antara kisah tentang Shahibul Jannah yang disebutkan di dalam surat Nun. Dari sini kita belajar sesoleh apapun orang tua, anaknya bisa saja ya menyimpang. Apalagi kalau orang tuanya enggak soleh, anaknya makin lebih tersesat lagi. Maka kita berdoa semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.